Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Anak-anakku kelas 9 MTS Ma'arif NU Tanggulangin. Alhamdulillah di pagi ini kita bisa berjumpa lagi walau melalui dunia maya. Pemerintah harapkan kalian sehat-sehat saja, begitu keluarga kalian. Untuk pembelajaran kali ini yaitu mengenai tentang ta'awun dalam Islam atau sewa menyewa dan upah. Anak-anakku sekalian, apa pengertian daripada sewa menyewa? Sewa menyewa diistilahkan dengan al-ijarah. Adapun al-ijarah mempunyai pengertian suatu akad yang berarti pengambilan manfaat sesuatu dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu sesuai dengan perjanjian. Jadi kita mengambil manfaat dari barang tersebut, manfaat yang sudah kita ambil kita berikan upah. Itu adalah definisi daripada sewa menyewa. Adapun rukun sewa menyewa atau ijarah yang pertama, seorang yang menyewa dan yang menyewakan. Jadi ada pihak penyewa dan orang yang menyewakan. B. Barang yang disewakan. C. Ada manfaat dari barang yang disewakan. D. Ijab kabul tentang sewa menyewa. 3. Syarat sewa menyewa. Yang pertama, orang yang menyewa atau bahasa lain dikatakan sebagai mustajir, dan orang yang menyewa dikatakan sebagai ajir, keduanya sudah balik. B. Barang yang disewakan harus diketahui kadar dan sifatnya. Kadarnya berapa, sifatnya bagaimana, kita harus tahu. C. Barang yang disewakan mempunyai harga dan barang yang disewakan manfaatnya tidak hilang. Jadi tidak boleh kita menyewa lilin untuk kita nyalakan, karena lilin yang kita nyalakan akan musnah lilin tersebut, jadi tidak sah. Yang D, syaratnya adalah ijab kabul. Terus bagaimana hukum sewa menyewa? Adapun dasar hukum akad sewa menyewa adalah mubah, yang sudah tertera dalam Al-Quran surat Al-Qasas. Anak-anak sudah bisa melihat di sumbernya, itu LKS halaman 20. Bunyinya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Qalat ikhdahunna ya abatistajirhu inna khaira man istajartal qawiyul amin. Ini adalah acuan atau landasan dalil tentang sewa menyewa atau ijarah. Anak-anakku sekalian, adapun macam-macam sewa menyewa atau ijarah, yang pertama adalah bersifat manfaat objeknya, yaitu kita ambil manfaatnya dari suatu barang tersebut atau suatu yang kita sewa. Semisal ini ada gambar Gojek, berarti manfaat si Gojek kita pergunakan mengantar kita dari letak A menuju ke letak B. Itu manfaatnya. Berarti dengan nominal yang sudah tertera di aplikasi di situ adalah sebagai upah untuk orang yang Gojek. Yang kedua, di situ ada bus, angkutan umum. Jadi angkutan umum kita mengantarkan kita, baik itu antar kota dalam provinsi atau mungkin angkutan dalam kota. Itu juga termasuk akad ijarah. Nah, ini provider. Kita tidak lepas dalam sehari-hari menggunakan kuota, menggunakan pulsa. Ya, kita sering dalam kantor kita beli kuota, beli pulsa. Apakah itu akad jual beli? Memang sudah salah kaprah. Bahwasanya provider yang sudah ada itu bukan masuk pada akad jual beli dalam fikih atau jual apa dalam bab, akan tetapi masuk dalam bab ijarah atau sewa menyewa. Kita menyewa dengan durasi sekian MB, sekian giga, dengan menyewa harga sekian, kita pergunakan itu dalam 1 bulan semisal. Nah, itu manfaatnya.
Jadi pembelian pulsa, pembelian kuota, pembelian token listrik itu bukan jual beli, tapi maksudnya pada akad ijarah. Tiga ini, yang keempat ada gambar rental. Rental itu juga termasuk daripada akad ijarah. Ini yang diambil adalah manfaat suatu benda. Itu bagian daripada macam ijarah yang pertama. Sekarang ada macam ijarah yang kedua, yaitu bersifat pekerjaan atau jasa. Objeknya adalah amal atau pekerjaan seseorang. Di sini ada tukang jahit gambarnya. Jadi amaliyah dari tukang jahit menjadikan kain yang sudah kita berikan, terus dijadikan baju, itu termasuk akad ijarah. Nah, ini juga buruh pabrik. Buruh pabrik juga termasuk akad ijarah, yang mana dia harus menyelesaikan pekerjaannya mulai jam 7 pagi hingga jam 4 sore harus masuk. Nah, ini juga termasuk amaliyah atau pekerjaan seseorang yang disewa. Termasuk juga kuli bangunan. Ini juga termasuk akad ijarah. Terus ini juga ada gambar bengkel. Bengkel itu juga termasuk dalam akad ijarah. Anak-anakku sekalian, sekarang mengenai tentang upah. Upah dalam bahasa Arab disebut sebagai ujroh. Nah, ada ijarah berarti di situ adalah amaliyahnya. Kalau ujroh adalah upahnya, yang berarti balasan. Pemberian upah dilarang menunda-nunda. Dalam hal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Uktu al ajirota ujrota qabla ayajifa arqahu." Yang artinya, berilah pada pekerja upahnya sebelum kering keringatnya. Jadi ini pegang, tolong yang insya Allah semuanya kelas 9 nanti menjadi pengusaha. Ketika jadi pengusaha pasti nanti akan punya anak buah. Tolong ketika memberikan upah jangan menunda-nunda. Hukum upah. Memberikan upah pada pekerja adalah mubah, yang mana pekerja berhak menerima upah setelah melakukan pekerjaan. Landasan ini dari firman Allah Subhanahu wa taala pada surat Al-Baqarah, yaitu sumber LKS bisa dilihat anak-anak, halaman 23 yang berbunyi, wa in aradtum an tastardi'u auladakum fala junaha 'alaikum idza sallamtum ma ataitum bil ma'ruf wa taqullah wa 'alamu annallaha bima ta'maluna basir. Itu adalah yang mana dulu untuk memberikan susu anak, belum ada susu formula zaman dahulu, yaitu menggunakan dengan menyewa orang untuk menyusui seorang anak. Nah, itu wajib kita upahi. Itu sumber hukum yang ada di dalam Al-Quran. Anak-anakku sekalian, untuk tugas mandiri, carilah informasi permasalahan pengupahan, ya, masalah pengupahan yang ada di lingkungan kalian dalam berbagai sumber. Di situ ada pekerjaan apa saja di lingkungan kalian yang sudah saya berikan contoh-contoh tadi. Terus apa yang dijawab, yaitu dalam jawaban pertanyaan tersebut jelaskan jenis pekerjaan apa saja, ya. Terus durasi pekerjaannya kapan, mulai jam berapa sampai jam berapa, upah yang diterima berapa. Jadi amati di lingkungan kalian permasalahan tentang pengupahan. Jawaban kirim melalui WA. Bila kurang paham bisa tanya secara pribadi. Pak Muntaha berpesan, jangan tinggalkan sholat 5 waktu serta baca Al-Quran, karena keduanya sebagai kunci sukses selain bersungguh-sungguh. Akhiran, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.